Usia 20 tahun sampai dengan usia 30 tahun, menurut saudara, apa yang menjadi fokus orang pada saat usia tersebut? Satu, kerja. Satu, kerja. Yang kedua, menikah. Atau menikah dulu baru kerja, atau kerja dulu baru menikah. Nah, pertanyaannya begini, kira-kira dua ini saudara udah punya apa belum? Udah punya atau belum? Oh, karena nanti jawabnya, kan gak apa-apa Ustadz, saya kan masih usia belum 20 tahun. Oh, aman, ya sudah, itu bukan krisis berarti. Ada orang menyebut krisis 10 tahun pertama. Oke, krisis 10 tahun pertama tandanya apa? Atau krisis krisis 10 tahun pertama. Contoh, si anak belum mau tidur pisah dengan orang tuanya, sementara dia harus segera pisah dengan orang tuanya. Itu krisis pertama. Krisis kedua, misalnya setelah umur 10 tahun menjelang 20 tahun. Contoh, teman-teman dulu kalau melihat teman-teman di SMP, di SMA, dia mau punya pacar tapi tidak tahu gimana caranya pacaran. Dia nggak tahu kriteria pacarnya seperti apa gitu. Dia bayangkan pacaran tuh enak, setelah jadian terus ngapain? Akhirnya duduk belajar bersama. Itu juga krisis. Oke. Jadi fase-fase di dalam kehidupan manusia itu kalau dilihat dari fase perkembangan dia, maka kita lihat dari satu, fase anak-anak. Bahasa Inggrisnya nak-kanak, children. Yang kedua, fase remaja. Fase remaja, usia antara anggap saja 12 sampai dengan 18 tahun atau 12 sampai dengan 19 tahun. Itu remaja. Apa remaja? Krisisnya banyak dia. Krisis tentang identitas, krisis tentang peran sosial, ingin mandiri tapi belum siap mandiri, ingin bebas dari orang tua tapi masih minta uang saku dari orang tua. Itu contohnya krisis anak-anak remaja. Ya biasalah, maba-maba kan begitu biasanya mengalami itu. Keluar dari rumah, kos sendirian lalu ingin bebas. Ternyata begitu bebas, akhir bulan uangnya menipis. Apa yang terjadi? Telepon mamanya lagi. Kan ngomongnya begini, "Ma, aku kan masih anaknya mama kan." Itu krisis juga itu. Nah, kalau kita kemudian berhasil menyelesaikan fase demi fase dari tugas perkembangan kita sebagai individu dalam sekuel waktu tertentu, maka jadilah kita terbebas dari krisis. Sudah selesai sekarang yang 10 tahun yang kedua, fase yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, quarter life crisis. Usia 20 tahun sampai dengan usia 30 tahun, menurut saudara, apa yang menjadi fokus orang pada saat usia tersebut? Satu, kerja. Satu, kerja. Yang kedua, menikah. Atau menikah dulu baru kerja, atau kerja dulu baru menikah. Nah, pertanyaannya begini, kira-kira dua ini saudara udah punya apa belum? Udah punya atau belum? Oh, karena nanti jawabnya, kan gak apa-apa Ustadz, saya kan masih usia belum 20 tahun. Oh, aman, ya sudah, itu bukan krisis berarti. Sekarang pertanyaannya, yang 20 tahun siapa? Angkat tangan. Oke, 20 tahun. Sekarang pertanyaannya, sudah siap kerja belum? Siap. Saya kan lulus SMA, SMK kan bisa langsung kerja, boleh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hasil kerja saudara sudah bisa mencukupi biaya hidup saudara? Minimal untuk individu. Kalau kerjaan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup kita, jadilah itu krisis kedua lagi. Oke, udah krisis kerjaan. Nah, ini yang sering kali terjadi nih. Alasannya mahasiswa saya adalah, Pak, saya pingin nyambi sambil kerja, sambil ngerjain skripsi. Akhirnya apa yang terjadi? Kerjanya jalan, skripsinya mandek. Maunya terbebas dari skripsi, akhirnya apa? Malah kejebak, skripsinya nggak mari-mari. Masalah lagi, terjebak lagi. Nah, mulailah dia kemudian krisis lagi. Jadi gampang saja. Nanti kalau saudara lihat teman saudara kok wajahnya begini terus, itu kayaknya krisisnya berlipat-lipat itu. Ya. Oke.
Masalah yang untuk yang di periode 20 tahun sampai dengan 30 tahun itu adalah satu, saudara harus siap untuk kerja. Yang kedua, saudara harus siap untuk menikah. Apakah harus dua-duanya? Ya. Bagaimana kalau salah satunya? Boleh. Contoh, kalau dengan bekerja saudara sudah bisa mencukupi kehidupan saudara pada saat itu, minimal sendiri atau kemudian berdua juga sudah mencukupi, boleh, berarti saudara sudah mulai terbebas dengan jeratan krisis, yaitu untuk bekerja. Tapi ini makanya saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang barusan menikah, kenapa disebut honeymoon? Karena rasa manisnya hanya beberapa bulan. Kalau bertahun-tahun bukan honeymoon, tapi honey year. Kenapa kok honeymoon? Orang pada saat awal dia baru menikah, ya, dia baru terpesona dengan ternyata begini toh hidup bersama. I love you, you love me. Rasanya hidup ini semuanya berdua, suap-suapan berdua. 3 bulan berlalu masih begitu. Kalau urusan finansial nggak selesai pada saat itu, mulailah bermasalah di dalam keluarga. Itu sebabnya kenapa usia 10 tahun pertama bagi pernikahan menjadi ancaman terjadi perpecahan. Perpecahan karena perbedaan prinsip, perpecahan karena perbedaan finansial, perpecahan karena latar belakang sosial, dan seterusnya. Makanya saran saya untuk yang ikhwan, yang laki-laki, sebelum menikah berusahalah untuk punya penghasilan dulu. Nggak harus bekerja, yang penting punya penghasilan. Ya apa caranya? Ya pokoknya harus punya penghasilan. Supaya apa? Tidak minta sama orang tua. Kalau minta sama orang tua, krisis lagi itu. Paham ya? Oke. Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Belum lagi krisis-krisis yang lainnya, adik-adik sekalian. Oke, jadi usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun itu adalah usia krisis di mana saudara mempersiapkan untuk bekerja dan menikah. Jadi kalau terjadi tidak tuntas, maka terjadilah kompleksitas krisis dalam kehidupan kita. Apa tandanya? 4. 1. Saudara merasa terjebak dengan situasi itu. Ada nggak yang pernah bertanya begini? Ngerjain skripsi kok nggak mari-mari, atau ngerjain tugas kok nggak mari-mari, lu tanya begini, iki rasanya kok bukan pilihanku, tapi katanya ya apa maneng wes melaku 5 semester, kata mundur ya ndak bisa, mau maju kok kayaknya susah banget. Ada yang merasa begitu? Itu tandanya saudara mulai krisis. Oke. Lalu kemudian ciri yang kedua, 1, terjebak dengan situasi di mana saudara mengalami hambatan itu, tidak menemukan solusinya. Apa yang ciri-cirinya? Nanti saudara akan mengalami namanya hopeless, kehilangan harapan, tidak punya masa depan, madesu, masa depan suram. Apalagi saudara kemudian mulai terjebak dengan imajinasi. Apa itu terjebak dengan imajinasi? Enak ya jadi seperti dia, tidak perlu kerja, langsung sudah punya uang banyak. Mulailah saudara berangan-angan, seandainya aku menjadi seperti dia kayaknya enak deh. Tapi itu imajinasi. Mau tidak mau kita harus kembali sadar dengan realitas yang kita hadapi. Apalagi fase keduanya, setelah saudara terjebak di dalam situasi itu, kehilangan harapan. Kalau saudara tidak bisa tuntas dengan situasi ini, maka saudara tidak bisa masuk ke fase yang kedua. Apa? Mulai sadar bahwa ada gap antara ideal yang saudara harapkan dengan kenyataan yang saudara jalani. Apa itu? Coba cek. Saudara pernah tidak menulis dream book? Pernah nggak menulis dream book? Pernah? Yang ngangguk alhamdulillah, yang tidak ngangguk innalil. Kenapa? Dream book menjadi salah satu tanda bahwa saudara sudah prepare terhadap krisis. Sudah. Yang nulis dream book, sekarang pertanyaannya, tadi yang nulis dream book yang ngangguk-ngangguk tadi itu, siapa yang sudah ngecek dream booknya sudah sampai di fase apa? Sudah teruji di fase apa? Ada? Hasilnya sesuai enggak dengan harapan atau jauh banget dengan harapan? Saudara punya dream book tapi saudara tidak punya action untuk mewujudkan dream book, krisis lagi itu.
Jadi hidup penuh dengan krisis memang ya. Ya, penuh dengan krisis. Dream book kemudian sudah dibuat. Usaha untuk mewujudkan itu juga sudah dibuat. Apa yang terjadi selanjutnya? Pertanyaannya adalah apakah jalan yang saudara lewati untuk mewujudkan dream book itu sesuai dengan yang saudara inginkan atau tidak? Oke. Jadi disinilah saudara mulai sadar dengan gap. Nah, kalau sudah mulai sadar dengan gap, don't stop pada fase itu. Karena kalau saudara stop pada fase itu, saudara malah akan regresi. Regresi artinya apa? Mundur ke belakang dan saudara malah terjebak dengan fase yang pertama lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mulailah krisis tanpa akhir. Mohon maaf ya adik-adik sekalian, saya ada beberapa menemukan mahasiswa ketika sudah mau lulus kuliah, semester 1, semester 2, anak ini pintar sekali. Di dalam kelas dia selalu vokal untuk cerita, untuk berinteraksi segala macam. Begitu masuk semester 8, semester 9 dia mulai down, jatuh sampai dengan dia baru lulus di semester ke-13. Ada yang mau melebihi masa itu? Na'udzubillah ya. Baru semester 13. Saya tanya, apa masalah dia kok baru bisa lulus semester 13? Apa jawabannya teman-teman? Kalau saya lulus, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan setelah lulus. Jadi lebih nyaman dia untuk menjadi mahasiswa, punya identitas mahasiswa sehingga tidak perlu dikejar-kejar untuk melakukan hal selanjutnya. Nanti dia tanya, "Le, kapan menikah? Kan saya masih kuliah." Oke? "Le, kapan kerja? Lo kan saya masih kuliah." Dari lari dari kenyataan. Fase yang ketiga apa? Disinilah fase yang disebut mulai fase titik balik. Fase apa? Titik balik. Artinya apa? Begitu saudara sadar bahwa apa yang saya inginkan tidak sesuai dengan harapan saya, kenyataan yang saya hadapi dengan apa yang menjadi idealisme saya tidak cocok, tidak equal, tidak seimbang, berarti pada saat itulah saudara mulai mengatur strategi. So what I have to do? What I have to do. Kalau pertanyaan terselesaikan dengan jawaban yang oke, maka saudara bisa menyelesaikan quarter life crisis. Tapi kalau pertanyaan itu tidak bisa tertuntaskan, saudara akan malah tambah terjebak lagi. Apa tandanya lagi yang lebih konkret? Saudara bingung harus melakukan apa setelah lulus kuliah. Makanya tolong nanti setelah ini adik-adik sekalian, tolong bikin life road map. Pernah dengar istilah ini? Life road map. Caranya begini. Kira-kira adik-adik mau hidup sampai usia berapa? 100. Boleh, enggak apa-apa. 100 boleh. Nanti langsung bikin kotak 100. Ya, kotak 100. Artinya 10 kali 10 sampai 100 kotak. Lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa? Usia 100 tahun. Sekarang fasenya saudara sudah berusia berapa? Misal usia 20 tahun. Berarti kotak 1 sampai 20 Anda coret saja karena sudah berlalu. Masa lalu biarkan berlalu, jangan pernah diingat, karena kalau Anda kejebak masa lalu Anda akan gagal move on. Kenangan masa lalu biarkan, teman masa lalu biarkan, pacar masa lalu biarkan. Rencana masa lalu biarkan. Sekarang fokus, move forward, maju terus. Apa yang saudara lakukan? Di kotak-kotak yang ke-21 sampai dengan 100 saudara tulis tahun per tahun. Tahun 21, 21 usia 21 saya harus apa? 22 saya harus apa? 23 mencapai apa dan seterusnya sampai kemudian saudara sudah bisa memetakan. Life roadmap apakah sudah selesai? Belum. Saudara nyusun selanjutnya ada namanya action plan. Inilah yang bermasalah adik-adik sekalian. Saya berulang kali ngasih training tentang workshop career preparation. Career preparation. Selama 1 hari full. Apa yang saya cek adik-adik sekalian? Rata-rata lulusan universitas terlalu ideal menyusun rencana karir tapi tidak tahu rencana karir itu akan diaplikasikan di mana. Nah, itu errornya itu. Contoh, mohon maaf ya. Yang fisika. Begitu lulus sarjana apa? Sarjana sains.
Begitu tanya, setelah itu kamu kerja di mana? Langsung kemudian setelah yes wisuda, kerja di mana? Tarik nafas seperti udah mau pingsan. Karena apa? Kita tidak punya benchmark tentang apa yang harus saya lalui setelah saya lulus kuliah. Teman-teman sekalian, kuliah itu hanyalah satu fase di dalam kehidupan kalian. Maka setelah fase itu tuntas, maka kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, kalau kita tidak punya persiapan tentang hal itu, maka itu akan menjadi rentan buat psikologis kita. Rentan dalam hal apa? Tidak mudah loh ya, ketika ada orang nanya, Anda masih ngerjain skripsi itu, ditanya sama temannya, skripsinya jadi udah selesai apa belum? Itu rasanya seperti hajar-hajar itu. Langsung kemudian, Allah ngono ae ndak iso. Aduh, tambah jatuh. Belum lagi kemudian ini tolonglah kalau kalian yang masih belum skripsi kasih support untuk kakak tingkatnya sedang skripsi gitu. Nanti begitu kalau dia mengalami kesulitan, Anda langsung berada di belakangnya. Ya Allah, bantulah senior saya yang sedang skripsi gitu. Karena apa? Orang yang skripsi itu bebannya luar biasa loh ya. Ketemu temannya, bro, jawab skripsinya bro. Gak bisa jawab. Pulang ke rumah, ketemu orang tua, Assalamualaikum. Le, nunggu saya le. G. Ya, duda. Kemudian tanya, ayah mau tanya serius. Mulai dak-dik gitu. Oke ya, tanya dulu, ya apa kampus? Oh begitu ketemu kampus, dia langsung kemudian, alasan apa harus diucapkan lagi? Belum lagi besok, bangun tidur kemudian sudah harus jam 10 deadline ketemu sama dosen. Waduh, rasanya kalau perlu itu kita kembali ke masa lalu saja gitu. Nah, teman-teman sekalian setelah bikin live roadmap tadi, saudara bikin action plan, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mencapai target tahun per tahun ini. Karena usaha untuk mewujudkan itu secara perlahan itu akan membantu kita releasing dengan quarter life crisis itu. Sebab kalau itu dibuat tegang terus adik-adik sekalian, maka kita akan mengalami kelelahan mental menghadapi krisis itu. Oke. Dan yang terakhir dari 4 fase tadi itu, 1 fase kejebak, kedua mulai menyadari gap antara ideal dengan realita, kemudian ketiga saudara mulai melakukan mulai balik dari titik nadirnya, baru yang keempat saudara kemudian mulai setelah perlahan untuk melangkah meninggalkan fase itu. Maka apa yang harus dilakukan adik-adik sekalian? Saran saya, 1, tuntaskan semua hal yang harus diselesaikan pada fase itu dan jangan pernah ditunda. Ya, sebab cepat atau lambat fase itu mau tidak mau harus dilewati dengan cara kasar atau cara halus, mau atau tidak mau tetap harus dilewati. Tuntaskan segera. Kalau wayai skripsi, ya sudah tuntaskan skripsinya. Wayai PKN, tuntaskan PKN-nya supaya ini tidak ngendon. Sebab kalau ngendon ini menjadi pemicu juga buat kita nanti. Itu yang satu. Yang kedua, tadi saya sudah bilang persiapan. Betul. Ya, betul. Early preparation is good for your choice. Persiapan yang dini itu adalah pilihan yang paling tepat daripada kemudian berharap-harap sesuatu tanpa kejelasan harapannya itu seperti apa. Yang ketiga, kalau saudara sudah mulai menyadari bahwa saudara mengalami krisis, segera cari orang yang bisa membantu saudara untuk menyelesaikan krisis tersebut. Jangan cari teman sebaya, karena teman sebaya pun mungkin menghadapi krisis yang sama. Yang harus kita cari siapa? Orang yang lebih senior daripada kita, maka disebutlah itu namanya mentor. Ya, siapa itu? Kalau tadi saudara jurusan fisika, maka yang dicari siapa? Seniornya, dosennya fisika, atau orang lulusan fisika yang sudah punya karir di bidang fisika. Oke. Yang ketiga, adik-adik sekalian adalah dalam menghadapi quarter life crisis, tidak selalu, sekali lagi tidak selalu apa yang menjadi minat kuliah saudara sekarang itu akan menjadi karir saudara selanjutnya. So, open your eyes, buka mata, open your mind, buka pikiran, dan coba explore sebanyak mungkin potensi yang bisa saudara lakukan sehingga menghasilkan
revenue, menghasilkan profit yang bisa mensupport kehidupan saudara. Minimal saudara-saudara lulus kuliah, saudara sudah tidak minta uang lagi dari orang tua. Karena kalau masih kuliah minta uang dari orang tua masih wajar. Tapi begitu wisuda, 1 bulan setelah wisuda masih minta sama orang tua, itu bukannya orang tua nggak mau ngasih, tapi kitanya saja yang mengalami beban moral yang luar biasa. Gitu adik-adik sekalian. Semoga penjelasan saya ini singkat ini, ya nggak singkat juga sih, lumayan. Semoga penjelasan saya ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang ingin disampaikan, didiskusikan, monggo saya persilakan.